Kerupuk salah satu di antaranya. Di Kota Hujan Bogor ada satu wilayah yang tersohor sebagai penghasil aneka jenis kerupuk. Dan sore ini kami akan ajak Anda untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan kerupuk mie kuning di Kaum Pandak, Kelurahan Karadenan yang juga dikenal sebagai Kampung Kerupuk di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ini dia. Yang suka jalan-jalan ke kawasan Bogor pasti familiar dengan ragam kuliner dari Kota Hujan. Ini dia nih salah satunya, kerupuk mie kuning yang bisa dipadukan dengan ragam sajian. Asinan Bogor misalnya. Nah, biasanya asinan Bogor disajikan dengan kerupuk mie yang renyah dan berwarna kuning cerah. Untuk asinan, kerupuk mie kuning juga cocok menjadi pendamping kuliner lainnya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini adalah kerupuk mie kuning, salah satu cemilan-cemilan khas dari wilayah Bogor. Mau pakai asinan ke, mau pakai gado-gado, mau pakai rujak apapun bisa, nggak masalah. Tapi sebelum saya akan menyantap makanan-makanan ini, kita akan lihat dulu proses bikinnya. Apakah mudah, segampang makannya, atau kira-kira seperti apa? Kita lihat. Yang tadi saya konsumsi berasal dari satu bahan utama, yakni tepung. Yang ini tepung sagu. Di sini pakai sagu aja. Mau pakai tepung lain sebenarnya bisa. Cuman ada alasan kenapa ini hanya memilih tepung sagu aja. Saya akan jelaskan sambil berjalan. Misi, Pak. Ini pengadonnya di sini? Ya. Ya. Kampung Kaum Pandak yang berada di Kelurahan Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersohor dengan sebutan Kampung Kerupuk. Di kampung ini ada puluhan industri rumahan milik warga yang memproduksi aneka kerupuk. Kerupuk mie kuning adalah salah satunya. Dalam sehari di tempat ini mampu mengolah 600 kg sagu menjadi kerupuk mie kuning mentah yang dijual di kawasan Jabodetabek, Banten, hingga Provinsi Lampung. Udah cukup ya? Nah, jadi bagian yang kasar-kasar nih. Dan juga ada sisa-sisa kotoran. Ya seperti ini nih, dia nggak ikut terbawa dalam proses. Karena kan mie kerupuk kuning itu tuh dimakannya tuh fresh dan ya harus nggak ada yang gerenjel. Terus juga jangan sampai ada sisa kotoran karena yang ada nanti publik komplain ujung-ujungnya tidak beli dan rugi. Selanjutnya sagu akan diaduk menggunakan air panas. Ingat ya, harus air panas. Air panas akan membantu melunakkan tepung sagu dan membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk. Dalam proses ini, tambahkan juga pewarna makanan berwarna kuning untuk mempercantik tampilan dan membedakan antara kerupuk yang dibuat dari sagu dengan kerupuk putih yang dibuat dari tepung tapioka. Dalamnya panas banget. Bang, ini sepanas ini nih? Iya. Kalau dipegang, itu di dalamnya tuh masih berasa panas gitu loh. Ya gimana ya? Memang kadar panasnya berkurang seiring dia dimasukin atau dicampur dengan tepung. Tapi tetap aja panas, Pak. Dalam proses pembuatan kerupuk mie kuning dengan tepung sagu, air panas juga akan membuat adonan menyatu sempurna dan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai. Untuk mendapatkan kerupuk mie kuning yang renyah, tangan harus kuat menahan rasa panas ketika mengadon ya. Semangat, Pak! Aduk terus hingga kalis dan adonan tidak lagi lengket di tangan. Tangan merah sampai nih. Nahan. Adonan selanjutnya masuk ke dalam mesin cetak. Tapi mesinnya masih tradisional dan menggunakan kayu seperti ini. Tekan kayunya kuat-kuat ya, hingga adonan berubah menjadi pipi seperti ini. Kayaknya nyeri ya, Bu. Ini gimana? Ini gini? Ya udah tarik. Ini dorong. Tarik yang itu ya. Ini tarik. Ya. Nyangkut. Kenapa saya rem tangan? Nah, Itu jangan diinjek. Koplingnya, Duk, koplingnya.
Butuh tenaga ekstra dan kepiawaian untuk mengatur gerakan kaki dan tangan untuk mencetak kerupuk mie kuning dengan cara manual seperti ini. Ah, elah. Kelemar. Ampun. Itu tarik. Kayaknya Bukan ke tenaganya, Pak. Polanya masih bingung, Pak. Ini tangan kemana, kaki kemana? Adonan yang keluar berbentuk mie kecil. Dan dari sinilah penyebutan kerupuk mie kuning berasal. Ketika mie keluar dari mesin cetak, kipas-kipas agar mie tidak menempel satu sama lain. Nih sambil kipas-kipas biar dia nggak nempel. Kira-kira setengah meter sampai 1 meter. Sate, belum ya Bu? Sate. Pak, pesan sate kambing, Pak. Wah, nampaknya adonan yang saya pegang menempel satu sama lain nih. Makanya saya langsung lompat daripada salah semuanya. Kalau yang benar itu dia, nah seperti ibu ini nih. Nih kayak gini kan. Nih. Satu dulu ya, Cak. Oke, maaf Bu, saya pinjam dulu. Oh ya. Ini yang udah dikipas sama ibunya yang udah versi benar. Dia lebih nggak nempel. Kalau punya saya dia tuh kelihatan lah ya. Dia masih tuh, malah ntar dia patah. Ini nggak bisa buat dipakai buat adonan luar, paling buat tengahan doang. Nah ini yang bener. Lanjut kita bentuk mie melingkar dengan bantuan cetakan. Ada beragam ukuran cetakan. Kalau yang tengah saya pakai ini berdiameter 15 cm atau berukuran besar. Kalau mau dibuat lebih kecil bisa kok. Semua tergantung permintaan pemesan. Begini bener Bu? Iya. Bener ya? Salah. Bagus. Bagian mie yang pendek jangan dibuang, karena bagian kerupuk yang pendek atau agak hancur ini akan menjadi bagian tengah kerupuk. Letakkan pada alas bambu dengan cepat agar kerupuk mie kuning berbentuk bulat sempurna. Kalau kata ibunya sebenarnya kalau misalkan nih semuanya dimasukin begini aja sampai ikut cetakan ya bisa-bisa aja jadi kerupuk kuning. Cuman pasti akan kalah saing dengan yang lain, dengan pabrik lain yang buatnya lebih rapi. Jadi buatnya itu ambil beberapa lembar, dibikin dulu pinggirannya, baru dimasukin tengahnya. Selanjutnya, kerupuk mie kuning masuk dalam proses pengukusan. Untuk bahan bakar, biasanya para produsen kerupuk di kampung Kaum Pandak menggunakan kayu bakar. Selain lebih murah, proses pengukusan dengan kayu bakar akan menghasilkan aroma khas yang menambah cita rasa ketika disantap. Setelah kurang lebih setengah jam, kerupuk mie kuning sudah matang. Namun kerupuk belum bisa dijual dan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu penjemuran. Iya nggak bener. Gini. Masuk sih. Panas. Nggak, coba saya cek. Ada sarung tangan nggak sih? Oh nggak ada. Panas. Kerupuk yang masih dalam kondisi basah tidak bisa mengembang sempurna ketika digoreng atau disangrai, sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari langsung. Sambil menunggu kerupuk mengering, kita juga harus memantau cuaca, sebab bila terkena air hujan, kerupuk nantinya tidak bisa mengembang dengan maksimal ketika digoreng. Warga biasa menyebutnya dengan melempem. Proses penjemuran ini juga akan membuat kerupuk mie kuning jadi tahan lama dan dapat disimpan hingga 1 tahun. Cuaca, hujan, karena kan kita masih matahari terus. Cuaca. Terus kalau sampai cuacanya lagi nggak baik itu biasa gimana Teh? Libur. Untuk pengiriman hingga ke Pulau Sumatera, produsen kerupuk di Kampung Kerupuk menjualnya dalam kondisi mentah.
Namun untuk penjualan di sekitar kawasan Bogor, beberapa warga menjualnya dalam kondisi matang. Tapi tidak digoreng menggunakan minyak ya, melainkan menggunakan pasir. Menggoreng kerupuk dengan pasir bisa membantu meminimalisir kandungan kalori ketimbang digoreng dengan minyak sayur. Namun jenis pasir yang digunakan tidak boleh sembarangan. Selain harus dicuci bersih sebelum digunakan, gunakan pasir yang memang diperuntukkan untuk menyangrai dan tidak mudah pecah menjadi debu. Salah satu jenis pasir yang biasa digunakan oleh warga adalah jenis pasir laut. Panas gitu lah. Ya, oh terlalu Pengennya nggak kelamaan. panas enggak gitu. Enggak ya, maaf. Panas Pak Haji. Panas. Enggak biasa. Oh, saya dikerjain. Gua panas. Enggak panas gitu. Aduh. Gosong satu. Main apa teh? Iya. Oh, silakan Pak, dilanjut Pak. Hasil, aduh. Panas. Hasil Anda. Kerupuk mie kuning dijual dengan harga bervariasi. Kalau beli langsung di kampung kerupuk rata-rata dipatok Rp1.000 per buah. Tapi kalau mau diantar, produsen kerupuk menjualnya dengan harga Rp2.000–Rp3.000 tergantung lokasi pengiriman. Ada nih, kita akan coba yang fresh from di wajan. Goreng. Oh, segini tuh. Mantap Pak. Selain cocok disantap langsung atau dipadukan dengan asinan Bogor, kerupuk mie kuning juga cocok menjadi kudapan pendamping sajian lain. Gado-gado salah satunya. Eits, tentu tidak afdol kalau tidak menyantap kerupuk mie kuning dengan asinan khas Bogor yang asam dan segar. Apa yang nggak nyambung sama kerupuk ini? Pas ya. Lidah gue juga nyambung. Mantap. Bagaimana? Anda tertarik mencoba membuat kerupuk kuning? Siapkan tenaga ekstra ya, karena proses produksinya amat panjang. Oh iya, harus tahan panas juga. Rian Fernando, Dewi Agung Yuljarto, Bogor, Jawa Barat.